Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Faisal Abdau. NIM saya ada di sini. Di sini saya akan menjelaskan case-case dalam mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Ibu Ika. Mari kita simak case-nya sebagai berikut. Check this out. Nah, sekarang dari case-case yang tadi saya perlihatkan, saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari yang nomor satu, yaitu seorang manajer itu harus memiliki peran sebagai pemecah masalah. Pada peran pemecah masalah, para manajer menghadapi tekanan dan persoalan yang begitu berat sehingga mereka memerlukan perhatian dan tindakan cepat. Selain seorang manajer harus memiliki peran pemecah masalah, seorang manajer harus mengetahui apa saja kegiatan fungsi manajemen perencanaan. Kegiatan pokok yang dilakukan fungsi manajemen perencanaan atau fungsi planning adalah menentukan arah tujuan perusahaan dan target bisnisnya. Yang kedua itu menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang selanjutnya yaitu menentukan apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk menjelaskan strategi tersebut. Dan yang terakhir, menetapkan standar atau benchmark untuk menentukan upaya dalam mencapai tujuan. Faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan atau planning itu adalah perencanaan harus bisa menjawab beberapa pertanyaan yang lebih familiar, kita sebut 5W 1H. Yang pertama, what? Apa yang diinginkan perusahaan? Perencanaan yang bagus itu harus bisa menjelaskan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, seperti apa yang ingin diperoleh perusahaan dalam jangka pendek, apa yang ingin didapatkan dalam jangka menengah, seperti apa yang ingin dihasilkan dalam jangka panjang. Jawaban dari pertanyaan di atas itu nanti akan dijadikan dasar dalam perencanaan perusahaan selanjutnya. Yang kedua adalah why. Why adalah lanjutan dan penjelasan mengenai what, tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Mengapa perusahaan memutuskan tujuan tersebut, mengapa bukan tujuan yang lain, bagaimana alasan yang menyertai juga analisanya. Apakah tujuan dari perencanaan sudah terrealistis? Apakah perencanaan menguntungkan dan masuk akal untuk dikerjakan? Nah, dari jawaban di atas, dari pertanyaan di atas, jawaban ini nantinya akan dijadikan dasar dalam perencanaan perusahaan selanjutnya. Yang ketiga yaitu where. Where itu berhubungan dengan di mana sebuah proyek dalam menjalankan tujuan akan dilakukan. Harus dijelaskan mengapa program untuk mencapai tujuan tersebut harus di tempat tertentu dan bukan di tempat lain. Yang keempat yaitu when. Yaitu kapan. Tujuan yang ditetapkan akan dieksekusi atau dilakukan. Menentukan waktu eksekusi pekerjaan yang ingin dijalankan tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada analisanya. Yang kelima yaitu who. Who itu berkaitan dengan personel yang akan menjalankan semua hal yang telah disusun di atas. Siapa yang akan menjalani tugas, mengapa dia bukan orang lain, siapa tujuan pasarnya, siapa yang dituju dalam pasar, mengapa bukan yang lain. Itu adalah jawaban tersebut akan menjadi dasar untuk progres perusahaan selanjutnya. Yang terakhir yaitu how. Bagaimana cara tujuan itu diupayakan? Bagaimana sebuah kegiatan akan dijalankan? Apakah ada alternatif cara lain yang bisa dilakukan dan mengapa memilih cara ini? Semua pertanyaan tersebut harus bisa dijawab dalam melakukan perencanaan. Yang selanjutnya yaitu tentang fungsi penorganisasian atau organizing. Dalam manajemen adalah proses mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Fungsi perorganisasian bukan hanya mengatur orang, tetapi semua sumber daya yang dimiliki, termasuk uang, mesin, waktu, dan semuanya tanpa terkecuali.
Ada banyak orang dalam satu perusahaan. Setiap orang itu berbeda, hampir di segala hal. Mulai dari keahliannya beda, ilmunya beda, motivasinya beda, tingkah lakunya pun juga berbeda. Hampir semuanya itu berbeda-beda. Sementara mereka itu harus bekerja sama. Sementara mereka harus mewujudkan keinginan perusahaan bersama. Untuk itulah diperlukan sesuatu yang mengaturnya, yaitu fungsi perorganisasian. Coba bayangkan jika tanpa ada fungsi perorganisasian, semua bekerja tanpa diatur, tanpa diorganisir. Siapa mengerjakan apa? Tidak jelas. Maka hanya tinggal menunggu waktu perusahaan itu akan gulung tikar atau bangkrut. Bayangkan seorang teknisi mengurusi pencatatan keuangan. Kondisi uangnya akan tidak jelas. Bayangkan lagi seorang bendahara memperbaiki mesin. Ya bisa saja itu tambah rusak atau bisa saja tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu sangatlah penting fungsi perorganisasian dalam hal ini sehingga dapat mengelola tim yang beraneka ragam tersebut sesuai dengan tujuan dibentuknya tim tersebut. Sekarang kita akan melihat case yang kedua. Nah, dari case kedua ini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama yaitu rumusan lingkungan, yang kedua itu ketidakpastian lingkungan, yang ketiga yaitu globalisasi manajemen. Dan yang pertama, rumusan lingkungan dalam sebuah organisasi. Saya dalam perusahaan dagang sebagai pekerja dan memiliki sebuah tanggung jawab kepada manajer perusahaan saya, yang mana tergolong dalam lingkungan eksternal perusahaan saya meliputi pemasok, konsumen, pesaing, yang mana itu semua dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan saya dari luar kendali manajer. Sedangkan lingkungan internal perusahaan saya meliputi itu pekerja, karyawan, pemegang saham, seorang manajer, dan lain-lain, yang mana itu dapat diatur oleh manajer sehingga aktivitas perusahaan dapat terkoordinasi dengan baik. Sedangkan lingkungan umum perusahaan saya meliputi teknologi, alam, sosial budaya, yang mana semua itu tidak berpengaruh secara tidak langsung dalam perusahaan saya. Jadi tidak dapat dikendalikan oleh seorang manajer sekalipun. Dan saya menjelaskan yang kedua yaitu tentang ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Ketidakpastian lingkungan dapat didefinisikan sebagai rasa ketidakmampuan seorang untuk memprediksi faktor sosial dan fisik yang berpengaruh terhadap perilaku pembuat keputusan dalam organisasi. Bagaimana saya dapat meminimalkan ketidakpastian tersebut? Yang pertama yaitu membangun dasar yang kuat. Karena membangun dasar yang kuat dapat meningkatkan kinerja karyawan, baik itu karyawan ataupun yang lainnya, untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu membuat semua konsumen merasa istimewa. Karena dalam perusahaan atau dalam suatu bisnis itu konsumen adalah merupakan hal yang paling utama. Seorang konsumen dapat terpuaskan apabila kinerja perusahaan tersebut baik, kualitas produk baik, dan lain-lain. Itu merupakan salah satu cara ya agar dapat meminimalkan ketidakpastian suatu perusahaan atau suatu bisnis. Yang ketiga itu menetapkan tujuan yang tinggi. Dengan tujuan yang tinggi, seorang karyawan ataupun seorang manajer dapat menjadikan suatu motivasi agar terus bekerja dengan baik sehingga kinerja perusahaan selalu meningkat dalam suatu periode tertentu. Dan yang terakhir yaitu menjadikan teknologi sebagai alat bantu, karena teknologi merupakan rumusan lingkungan umum yang mana tidak dapat dikendalikan oleh manajer sekalipun. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi tersebut untuk membantu meningkatkan kinerja perusahaan kita sehingga dapat memberikan kelancaran dalam suatu bisnis perusahaan kita. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang globalisasi manajemen.
Mengapa organisasi harus terlibat dalam persaingan global dan apa dampak terhadap budaya kerja organisasi? Karena untuk mendapat akses ke pelanggan baru, suatu perusahaan terlibat dalam persaingan global hanya untuk mendapatkan akses ke pelanggan yang baru. Dan yang kedua yaitu untuk mencapai biaya rendah melalui skala ekonomi, pengalaman, peningkatan daya beli. Yang ketiga yaitu untuk mendapatkan akses ke sumber daya dan kemampuan yang terletak di pasar luar negeri. Dampaknya itu akan berpengaruh terhadap perilaku anggota organisasi dari level yang paling tinggi sampai ke level yang terendah. Pengaruh tersebut terutama akan tampak pada kinerja dan kepuasan kerja dan hasil yang dicapai. Baik, sekarang kita beralih ke case yang ketiga. Kita akan melihat case ketiga. Check this out. Nah, dalam case yang ketiga ini saya akan menjelaskan bagaimana usaha saya dalam membuat perencanaan SDM. Yang pertama, langkah pertama yaitu menyusun perencanaan SDM yang baik, tentu dengan mengenali kapasitas SDM yang sekarang dimiliki oleh perusahaan. Pemetaan ini bisa diberikan banyak informasi mengenai kemampuan yang dimiliki karyawan, jumlah karyawan yang aktif, jumlah karyawan yang akan pensiun, jumlah karyawan yang harus menjalani pelatihan, jumlah karyawan yang telah memiliki pencapaian, jumlah karyawan yang perlu melakukan peningkatan kinerja, dan informasi kepegawaian lain. Sebelum kita membuat perencanaan SDM, kita harus mengenali kapasitas SDM kita yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang langkah kedua yaitu memperkirakan kebutuhan SDM perusahaan untuk beberapa waktu ke depan. Setelah mengetahui benar mengenai pemetaan kapasitas SDM yang kini dimiliki perusahaan, langkah selanjutnya dalam perencanaan SDM adalah meningkatkan kebutuhan SDM perusahaan dalam beberapa waktu ke depan berdasarkan keadaan SDM dan perusahaan sekarang. Karena dengan ini juga dapat meminimalkan ketidakpastian lingkungan suatu perusahaan. Jadi dalam membuat perencanaan SDM, langkah pertama itu menyusun perencanaan SDM dengan mengenali kapasitas SDM yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua itu memperkirakan kebutuhan SDM perusahaan untuk beberapa waktu ke depan. Sehingga sehingga dalam perencanaan tersebut sudah terorganisir semuanya sehingga seperti pegawai itu kita mengetahui kapasitas pegawai yang sekarang dimiliki oleh perusahaan itu seperti apa sehingga dapat menentukan kebutuhan SDM perusahaan untuk beberapa waktu ke depan. Jadi itu penjelasan saya dari case ketiga. Sekarang kita lanjut ke case keempat. Check this out. Nah, dalam case keempat ini saya akan menjelaskan jenis struktur organisasi yang tepat untuk perusahaan tersebut dan gambarkan dengan jelas bentuk struktur yang saya maksud. Jadi perusahaan tersebut memiliki struktur yang berjenis divisional, yang mana perusahaan tersebut melakukan pengelompokan berdasarkan pada kesamaan produk, jasa, pasar, dan letak geografisnya, yaitu seperti alat permainan edukatif, minuman, dan pakaian seragam itu merupakan pengelompokan berdasarkan kesamaan produk dan dituju untuk anak-anak. Dengan menerapkan struktur organisasi divisional ini, dengan bentuk struktur yang secara divisional ini dibagi sebagai pengelompokan, perusahaan akan lebih mudah dalam pengelolaannya karena memecah organisasi menjadi divisi-divisi yang lebih kecil. Tetapi jika perusahaan menerapkan struktur ini, maka akan timbul masalah dalam alokasi sumber daya dan distribusi biaya-biaya perusahaan. Jadi bentuk struktur yang saya maksud di sini adalah struktur pengelompokan. Jadi suatu perusahaan itu membagi divisi-divisi kecil, divisi 1, divisi 2 itu menjadi suatu pengelompokan tersendiri. Sehingga terjadilah masalahnya dalam struktur ini
kesulitan dalam alokasi sumber daya dan distribusi biaya-biaya perusahaan. Jadi kita akan lanjut ke case yang kelima. Nah, dalam case kelima ini merupakan yang berhubungan dengan case yang nomor 4 yang tadi. Jadi setiap strategi yang ditetapkan akan berdampak pada perubahan struktur organisasi. Di sini akan menjelaskan dampak pada perubahan struktur organisasi yang disebabkan oleh perubahan struktur tadi. Jadi setiap strategi akan berdampak pada perubahan struktur organisasi. Yang ada strukturnya atasan dapat memberikan wewenang secara langsung kepada bawahnya. Ada juga yang strukturnya dibagi ke divisi-divisi yang tersedia dalam strategi organisasi. Yang seperti case yang nomor 4 tadi itu kan dibagi divisi-divisi tersendiri. Jadi dapat dilihat dari kekurangan dan kelebihan struktur yang dijalankan suatu perusahaan. Dampak yang menonjol yang dapat diketahui pada perubahan struktur organisasi itu akan tampak pada kekurangan dan kelebihan struktur yang dijalankan suatu perusahaan. Jadi ada suatu perusahaan memiliki kekurangan A, terus perusahaan yang B memiliki kekurangan yang C, kan itu beda, berarti itu memiliki perubahan struktur organisasi yang berbeda juga. Tapi kadang ada kalanya juga memiliki struktur yang sama, tetapi kekurangannya itu juga sama. Jadi itu tergantung suatu perusahaannya menyikapinya seperti apa, karena struktur organisasi ini sudah terencana. Jadi dapat diatur oleh atasan. Jadi mau atasan itu memberikan wewenang secara langsung pada bawahan, ataupun juga atasan membagi divisi agar mempermudah mengaturnya. Tetapi dalam divisi itu akan mempersulit pengalokasian sumber daya dan distribusi biaya-biaya. Jadi penjelasan saya tentang dampak pada perubahan struktur organisasi yaitu dapat dilihat dari kekurangan dan kelebihan struktur yang dijalankan suatu perusahaan. Ada kalanya suatu perusahaan memiliki kekurangan, tidak memiliki kelebihan. Ada juga yang memiliki kelebihan tetapi tidak memiliki kekurangan. Ada yang memiliki kedua-duanya. Itu tergantung para atasan itu menanggapinya bagaimana, ataukah itu harus mengubah struktur organisasi dalam perusahaan tersebut, ataukah membenahi apa yang menyebabkan masalah tersebut terjadi. Dan itu adalah penjelasan saya dari case yang nomor 5 ini. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dari kelima case tersebut. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah penyebutan atau kekurangan yang saya miliki. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.